Shalom Bapak Ibu Saudara. Tolong lihat ayat yang pertama, pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan kuat dan yang tidak kuat Bapak Ibu? Dari kata dunamos itu berarti bisa soal kekayaan, bisa soal iman, tapi bisa juga posisi politis di tengah masyarakat. Lawannya adalah adunamos. A itu tidak, berarti tidak kuat. Itu pun menyangkut soal iman, kemampuan finansial, tapi juga posisi dan jabatan. Namun ketika cuma baca perikop ini, kita menyangka itu soal itu doang. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu naik ke atas, pasal 14, soal yang bisa makan segala jenis makanan, ada yang nggak bisa makan daging, ayat 14, pasal 14 ayat 2, ada yang cuma makan sayur-sayuran. Ada yang bilang hari ini baik, kami mau hari yang ini karena hari ini lebih baik. Itu ada di ayat yang kelima pasal 14. Ada yang bilang enggak. Lalu kita dapat juga pasal 14 ayat 23 dekat pasal bacaan kita. Atau ayat 17 pasal 14, ternyata bicara soal tersandung untuk makanan. Nah, banyak orang salah kaprah ketika membaca ayat 1 pasal 15, ini cuma bicara soal kekuatan iman, finansial, ataupun faktor politis kedudukan atau jabatan. Sebenarnya Alkitab Bapak Ibu tidak pakai pasal, aslinya surat ini nggak pakai pasal. Tapi untuk mempermudah orang Kristen membacanya, maka lembaga-lembaga Alkitab seluruh dunia bersepakat untuk memasang pasal dan ayat supaya gampang dicari. Aslinya itu satu rangkaian utuh. Nah, kalau ini satu rangkaian utuh, kita langsung kembali ke pasal 14. Oh, ini bicara soal orang yang tidak nyaman makan daging sebagai seorang Yahudi, maka aku cenderung makan sayur-sayuran. Lalu seorang Kristen yang lebih kuat iman berkata, kenapa kau masih tunduk saja pada aturan Taurat, padahal kita sudah dimerdekakan. Itu maksudnya. Oh, menurut kami hari-hari raya yang tepat adalah hari A, hari B, saya lebih cocok di hari C. Lalu seorang Kristen yang kuat mengatakan, Allah lemah banget sih imanmu, semua hari itu sama, Tuhan sudah berkati. Paulus langsung bilang begini, kamu yang kuat harus menanggung mereka yang lemah pada pemahaman itu. Itu masuk teksnya paling pertama Bapak Ibu. Dan bagaimanakah cara orang bersikap menghadapi kondisi lawan bicara atau orang lain yang hanya terpatok pada pemahaman tertentu dan fanatik dengan pemahaman tertentu itu? Paulus bilang ada dua cara. Cara yang pertama dia bilang menanggung kelemahan itu, astenemata. Astenemata itu berarti fail atau gagal memahami atau keberatan hati nurani. Jadi saya nggak cocok untuk makan makanan yang haram misalnya. Dasar kamu Yahudi, kata orang Roma, itu semua sudah bisa dimakan misalnya. Paulus bilang enggak, kamu harus menanggung. Tolong lihat kata menanggung. Kata menanggung itu memiliki tensis present aktif dalam bahasa Yunani, berarti kegiatan yang terus menerus dilakukan. Itu berarti apa? Memaklumi. Langkah pertama, ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu yang lemah pemahamannya, kita tidak bisa memaksa, kata Paulus, tetapi kita memaklumi, ya sudahlah, memang dia begitu pemahamannya, okelah. Bukan melakukan justifikasi atau menuduh dia sesat dan sebagainya. Kita terima dan kegiatan itu berlangsung terus menerus secara aktif. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan yang kedua? Tolong lihat ayat yang kedua. Mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita harus mencari kesenangan sesama, bukan kesenangan orang lain. Itu kembali ke tensis present aktif. Kegiatan yang terus menerus. Karena dia tidak bisa memakan daging, maka di hadapannya aku tidak akan makan daging. Itu maksudnya. Demi kesenangannya, demi kenyamanannya, aku tidak akan makan daging.
jika berhadapan dengan dia, karena ternyata dia lebih cenderung makan sayur-sayuran. Misalnya itu ketika bicara pasal 14. Jadi kata mencari kesenangan orang lain berarti hal kedua. Kalau tadi kita nerimo kekurangan dan maklumi, kita tidak justifikasi. Yang kedua Bapak Ibu, kita yang mundur levelnya. Oke lah, demi kau bersuka cita, baiklah. Di kondisi seperti ini saya ikut kau punya aturan saja, supaya kau tidak tersandung. Paulus mau menekankan dua hal penting ini, bahwa kita memaklumi yang kedua, lalu kita berupaya menyenangkan hati. Tolong lihat kata menyenangkan hati tujuannya untuk kebaikan, lihat ya, kebaikan, jangan salah kaprah juga. Oh, senangkan hatinya kita mengalah, yang penting dia senang. Salah Bapak Ibu, senang dalam pengertian kebaikannya. Kalau supaya dia senang dan dia hancur, itu persoalan. Yang benar adalah demi kebaikan. Terakhir, catatan ketiga. Kenapa saudara dan saya diminta untuk mengerjakan hal itu? Kata Paulus, sebab Kristus pun telah memaklumi kondisi dosa, lalu turun setara hamba untuk menanggung dosa itu. Jadi mengapa kita melakukannya? Karena proyeksinya, pantulannya, teladannya ada pada Kristus. Kalau Tuhan Yesus bersedia menerima kekurangan orang lain, lalu memakluminya dan menganggap itu layak ditebus demi kesenangan dia, yaitu kekekalan orang berdosa ini bisa ditebus, maka seharusnya aku, sebagaimana Kristus lebih mengutamakan orang lain yang lemah untuk ditopang, kata Paulus, demikian juga harusnya kita, karena cerminan itu ada pada Kristus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa saudara bawa pulang dalam kehidupan beriman. Yang pertama, di tengah masyarakat, dalam pergaulan sosial manapun, Bapak Ibu akan bertemu dengan orang yang dunamos dan adunamos. Mereka yang kuat dan mereka yang lemah. Mereka yang sangat fanatik dengan sesuatu, dan dengan demikian barangkali saudara dipojokkan untuk disalahkan. Langkah yang Paulus anjurkan adalah, daripada melakukan perdebatan yang tidak membawa untung, maka biarlah kita menghormati keyakinan dan kepercayaannya soal itu, kata Paulus. Memaklumi, menanggungnya, kata Paulus. Di sisi yang lain kita juga diingatkan hal kedua, tetapi juga kita turunkan standar kita supaya tidak ada konflik. Dia senang, tapi celaka Bapak Ibu, saya harus kasih koma, tapi tujuannya untuk kebaikan yang mengarah pada kebenaran. Yang saya maksud adalah tidak berarti saudara mengalah supaya dia senang lalu Tuhan diabaikan. Oh ini enggak, ini saya prinsip. Kita mengalah agar tidak ada konflik. Bukan berarti supaya enggak ada konflik lalu Tuhan diabaikan. Standar utama, kata Paulus di ayat yang kedua, demi kebaikan. Bapak Ibu harus mengatakan ya di atas ya demi kebaikan. Tapi kalau masih bisa ditoleransi bukan hal tertentu mengenai dogma, silakan. Jadi hal pertama yang saya mau katakan, hindarilah konflik. Kalau masih bisa dipahami dan dimengerti, lakukanlah. Tapi ujungnya untuk kebaikan, untuk kebaikan. Jangan mengabaikan kebenaran Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saya tidak berlama-lama Bapak Ibu. Supaya ketika saudara mengerjakan sesuatu bagi orang lain untuk menyenangkan hatinya demi kebaikan, orang bisa melihat proyeksi tampilan Kristus dalam kehidupan saudara. Ada seorang yang sangat tergesa-gesa, ini bukan kisah nyata, saya baca di buku ilustrasi, mengejar kereta api yang hampir terlambat, dia tergesa-gesa dan melintasi peristiwa menarik.
Ada orang yang menabrak jualan anak kecil buah. Ketika sampai ke jeruk terakhir untuk disusun, bapak itu pergi, anak itu menahan ujung kakinya, celananya. Pak, sebentar. Bapak itu, kenapa? Dengan agak kasar. Kenapa nak? Kan sudah. Anak itu berkata satu kalimat yang mengejutkan dan menggetarkan hatinya. Apakah Bapak Tuhan Yesus? Dia kaget. Bukan, kenapa? Mamaku bilang yang bisa menolong di tengah kesulitan hanyalah Tuhan Yesus. Apakah Bapak Tuhan Yesus? Menetes air matanya. Dia peluk anak itu. Enggak nak, kita harus mudah segera kerja masuk. Saya mau katakan hal sederhana. Apapun yang engkau kerjakan untuk tidak jadi batu sandungan orang lain, tapi mampu menyukacitakan mereka di tengah kondisi-kondisi tertentu sebagai orang kuat, saudara sedang memproyeksikan Kristus bagi orang lain. Dan ketika itu dia akan glory, haleluya, Tuhan terima kasih engkau menolongku, padahal saudara yang tolong. Itu maksud saya. Kita bisa menjadi alat Tuhan bagi orang lain, supaya yang lemah dikuatkan, karena kita pada posisi yang sangat kuat. Saya kembali ke tafsiran yang lebih sederhana. Entah finansial tadi, dunamos, entah kekuatan iman, entah posisi jabatan saudara, bisa engkau pakai untuk menopang orang lain. Dan orang lain memuliakan Tuhan. Karena proyeksi yang saudara munculkan adalah Kristus. Selamat menopang sebagai orang kuat kepada orang-orang lemah dimanapun perjumpaan itu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.